Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin mewawancara Bapak selaku Kepala Sekolah di SD Evan Indonesia Kota Bangun, yang mana sekolah ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya Pak. Betul? Eh, Boleh saya langsung bertanya Pak? Silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama Pak, eh, bagaimana pemahaman guru-guru di SD Evan Indonesia ini terkait dengan kurikulum Merdeka Pak? Untuk penerapan kurikulum Merdeka, guru-guru sudah dipahamkan pada saat pengembangan diri guru di bulan akhir tahun atau di Juni-Juli atau di Januari-Desember. Jadi diberikan pemahaman tentang kurikulum Merdeka seperti apa, konsepnya diberikan di situ. Sekaligus apa saja yang harus dilakukan oleh guru untuk penerapan kurikulum Merdeka. Sudah cukup Pak? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya Pak faktor-faktor yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka di sekolah ini Pak? Faktor-faktor yang mendukung kurikulum Merdeka, satu adalah peserta didik, input peserta didik, kemudian kondisi guru, kemudian kondisi daerah kita yang di kebun sawit. Jadi kurikulum Merdeka ini sangat membantu kita karena bisa menyesuaikan dengan apa yang diperlukan dengan daerah kita yang berada di tengah-tengah kebun sawit. Untuk selanjutnya, apakah SD Evan sudah melakukan pelatihan khusus untuk guru-guru agar mereka paham tentang kurikulum Merdeka Pak, selain pengembangan diri tadi? Untuk pelatihan khususnya, selain dia pengembangan diri di bulan Juni atau Desember Januari, dia ada pertemuan kelompok kerja guru yang dibagi per fase, ada fase A, fase B, dan fase C. Mereka bisa bertemu untuk fase A di hari Selasa, fase B, fase C-nya di hari Kamis. Tapi bisa fleksibel saja untuk waktu ini. Tapi yang penting mereka ada pertemuan kelompok kerja guru tiap fase. Sedangkan untuk sumber daya di SD Evan ini apa sudah mencukupi Pak, seperti buku atau alat-alat pembelajaran yang lainnya, apa sudah tercukupi semua Pak? Untuk kurikulum Merdeka, buku paket kurikulum Merdeka sudah kami sediakan sesuai dengan jumlahnya, karena di tahun ini kan kelas 1, 2 dan kelas 4, 5 ya. Karena mungkin tahun depan untuk buku-bukunya sudah tersedia. Kemudian media pembelajaran seperti LCD projector kita siapkan, terus ada wifi juga, koneksi wifi juga. Jadi intinya untuk media pembelajaran guru-guru sudah bisa menyiapkan dan bisa menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana partisipasi orang tua Pak terhadap adanya kurikulum Merdeka ini? Apakah mereka peduli atau mereka ya sama aja seperti kurikulum sebelumnya? Untuk orang tua, partisipasi orang tua, karena kita sebagian besar orang tua kita pendidikan yang menengah ke bawah ya Bu, mulai dari banyak yang pemanen, pemberondol atau apa sebagainya. Mereka sebenarnya yang penting sudah visualisasikan kurikulum Merdeka itu seperti apa, tapi mereka sepertinya ya ikut aja, apapun kurikulumnya mereka pasti akan ikut, kecuali yang dia anak staf yang ke atas yang mereka ngerti dijelaskan, mereka akan ikut mendukung. Tapi kalau untuk yang menengah ke bawah ya mereka ikut saja Bu. Selanjutnya, apakah ada perbedaan hasil belajar Pak sebelum ada kurikulum Merdeka? Sebelumnya pakai kurikulum K13 kan Pak? Terus pindah ke kurikulum Merdeka, apakah ada perubahan hasil belajar siswanya Pak? Kalau dari hasil belajar siswa, karena dari input kita banyak yang kita ini dari di kebun, di tengah-tengah kebun, jadi banyak anak yang tidak menempuh pendidikan PAUD ya, PAUD TK ya, taman kanak-kanak. Jadi guru kelas 1 akan lebih mematangkan konsep baca tulis itu. Jadi perbedaan belajarnya mungkin tidak terlalu kentara di hasil belajar siswa, tapi mungkin dari tujuan pembelajarannya yang akan berbeda, karena di kurikulum kita bisa lebih disesuaikan. Selanjutnya, respon siswa Pak, gimana dengan adanya kurikulum Merdeka ini? Apakah mereka lebih semangat, lebih bahagia, lebih senang atau bagaimana? Ya, karena kurikulum Merdeka bisa lebih membebaskan guru untuk mengatur tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya, jadi siswa lebih banyak pembelajaran yang menyenangkan. Jadi siswa kalau dilihat ya lebih senang belajar di kelas. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam memfasilitasi pelaksanaan kurikulum Merdeka ini Pak?
untuk kurikulum merdeka peran kepala sekolah satu sebagai fasilitator pasti kan. Kedua menyampaikan konsep-konsep kurikulum merdeka seperti apa yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian peran kedua yaitu pengawasan atau supervisi, di mana kepala sekolah memastikan guru-guru memahami dan bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka di kelas. Itu aja. Oke, mungkin cukup ini aja Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Oke.